Halo Pak Guru dan teman-teman, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sukma Pesilika dari kelas 10 ini. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dan juga menjelaskan mengenai perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Perangkat komputer generasi pertama ini digagasi oleh insinyur asal Jerman yang bernama Konrad Zuse. Komputer ini dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Komputer generasi pertama ini juga sangat mahal dan besar. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer seperti komputer Anatosov-Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Jadi teman-teman, ini adalah slide penjelasan mengenai komputer pada generasi pertama. Kalian bisa lihat di slide ini ya teman-teman. Jadi di sini beginilah bentuk komputer pada generasi pertama. Jadi teman-teman, sekarang kita masuk ke generasi kedua. Komputer pada generasi kedua ditemukan dari 1959 sampai 1963. Perkembangan generasi kedua ini ditandai dengan diciptakannya transistor untuk menggantikan tabung hampa. Dengan hadirnya transistor, komputer dibuat lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik, sehingga komputer jadi lebih fleksibel dan memorinya jadi lebih besar. Jadi komputer pada generasi kedua saya tampilkan pada slide ini. Kalian bisa melihat teman-teman, di slide ini ada foto komputer generasi kedua itu seperti apa. Jadi teman-teman, transistor sendiri itu adalah perangkat semikonduktor yang digunakan dalam perangkat elektronik seperti komputer untuk memperkuat, mengendalikan, dan menghasilkan sinyal listrik. Jadi teman-teman, itulah fungsi sekaligus pengertian dari alat ini yang disebut transistor. Jadi saat alat ini ditemukan, itulah pergantian generasi komputer dari generasi pertama ke generasi kedua. Jadi teman-teman, sekarang kita masuk ke komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga ini ditandai dengan pengembangan integrated circuit pada tahun 1958 oleh Jack Billy, menciptakan integrated circuit chip atau IC. IC ini merupakan kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Jadi komputer pada generasi ketiga ini menjadi lebih kecil, cepat, dan lebih murah. Nah, makanya pada komputer generasi ketiga itu komputer sudah mulai seperti komputer sekarang ini. Di sini saya akan tampilkan foto komputer pada generasi ketiga. Dan penemunya adalah Jack Kilby ya. Jadi teman-teman, di sini akan saya menjelaskan sedikit mengenai Jack Kilby. Jack Kilby adalah seorang insinyur listrik Amerika Serikat. Pada 10 Desember 2000, Jack Kilby dianugerahkan hadiah Nobel Fisika di Stockholm, Swedia, sebagai tokoh pertama yang menemukan sirkuit gabungan. Jadi teman-teman, Jack Kilby ini adalah seorang insinyur listrik. Nah, maka dari itu dia juga yang menciptakan dan memperkenalkan IC tadi guys untuk komputer. Begitu. Jadi teman-teman, di sini saya akan lanjut ke komputer generasi keempat. Jadi komputer generasi keempat atau yang dikenal dengan komputer microprose dibuat untuk menyempurnakan komputer generasi sebelumnya. Momen komputer generasi keempat muncul pada tahun 1971 silam. Generasi keempat komputer disebut juga sebagai komputer mikroprosesor. Nah, jadi teman-teman, komputer generasi keempat ini atau mikroprosesor ini
ini sudah mirip dengan komputer yang kita pakai sekarang ini. Jadi komputer ini teman-teman, dia masih digunakan sampai sekarang karena zaman sudah mulai lebih canggih dan pengaturan dari komputer ini juga sudah lebih canggih lagi. Komputer mikroproses. Pada awalnya komputer generasi ini dibuat oleh IBM tahun 1971, tetapi di tahun 1984 Apple mulai meliris Macintosh. Komputer generasi keempat ini merupakan komputer yang sudah banyak digunakan oleh banyak orang saat ini. Bahkan komputer ini sudah menggunakan chip sebagai memori dari komputer. Jadi teman-teman, komputer ini bisa dibilang diproduksi oleh IBM. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu IBM itu apa, IBM adalah International Business Machine Corporation. Nah, itu International Business Machine Corporation adalah sebuah perusahaan Amerika Serikat yang memproduksi dan menjual perangkat keras dan perangkat lunak komputer. IBM sendiri didirikan pada 15 Juni 1991, beroperasi pada sejak 1888 dan berpusat di New York, Amerika Serikat. Jadi teman-teman, tampilan komputer pada generasi keempat saya tampilkan di slide ini ya teman-teman. Jadi komputer pada generasi keempat ini itu sudah canggih lah istilahnya teman-teman, dan komputer generasi keempat ini masih digunakan sampai sekarang. Di sini saya akan menjelaskan komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang sekarang kita pakai. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang mungkin bisa dibilang udah sangat canggih karena dia sudah bisa dibawa kemana-mana, terus lebih fleksibel, lebih mudah, memorinya lebih besar, ringan, terus kecil, habis itu nggak ribet untuk bawanya. Kemudian komputer pada generasi kelima ini juga itu sudah sangat canggih, aplikasi-aplikasi di dalamnya, fitur-fitur di dalamnya itu sudah sangat canggih teman-teman. Jadi teman-teman, komputer generasi kelima ini digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer ini di generasi kelima mempunyai resolusi yang sangat tinggi dan begitu tajam. Negara yang mempelopori perkembangan komputer pada generasi kelima adalah negara Jepang. Dalam proses pengembangannya terdapat penambahan komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer modern saat ini. Mengapa generasi komputer kelima begitu berkembang? Hal ini dikarenakan komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima adalah menerapkan ragam teknologi modern seperti superkonduktor, ULC, dan kecerdasan buatan atau yang kamu lebih mengenalnya dengan sebutan artificial intelligence. Tiga komponen tersebut tentunya mempengaruhi sejarah terciptanya komputer generasi kelima. Jadi teman-teman, komputer generasi kelima ini sudah sangat canggih ya. Mulai dari visualnya dan dalam-dalamnya itu dalam pengaturan komputer generasi kelima ini juga sangat canggih. Sudah lebih hemat energi, udah lebih ringan dan lain sebagainya. Jadi itulah penjelasan saya mengenai sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama sampai generasi kelima. Jadi teman-teman, mohon maaf jika saya ada salah kata atau apa, mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Terima kasih.